Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafri Ahmad dari kelompok 3. Saya Oklari Tiani, saya Andi dari kelompok Taudi. Saya Firman Dandi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 di sini akan memberikan tutorial penggunaan Elo untuk IR dan IRD, lalu SAM untuk pembuatan data untuk memenuhi tugas besar SBD. Sistem basis data. Saya Aziza Irhamnia Taufik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan IRD atau Entitas Relationship Diagram pada sistem marketplace sederhana. IRD ini terdiri dari beberapa tabel, yaitu produk, pembeli, penjualan, lalu detail penjualan. Pertama, di sini terdapat tabel produk. Tabel ini menyimpan beberapa informasi produk. Terdapat atribut dari ID produk, nama produk, harga, dan stok. Produk memiliki relasi dengan tabel detail penjualan, yaitu dengan hubungan one to many. Artinya satu produk dapat dibeli oleh banyak pembeli. Kedua, di sini terdapat tabel pembeli. Tabel ini menyimpan informasi pembeli seperti ID pembeli, nama pembeli, email, dan nomor telepon. Relasinya adalah one to many. Pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Selain itu, tabel pembeli juga terhubung secara tidak langsung dengan tabel detail penjualan melalui tabel penjualan. Ketiga, ada tabel penjualan. Tabel ini mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh pembeli dengan atribut ID penjualan, ID pembeli, dan tanggal. Tabel ini memiliki relasi one to many dengan tabel detail penjualan, di mana satu transaksi dapat mencakup banyak detail produk. Keempat, di sini terdapat tabel detail penjualan. Tabel ini menjadi penghubung antara transaksi dan produk. Relasinya bersifat many to one dengan tabel produk karena satu detail hanya mencatat untuk satu produk, serta many to one dengan tabel penjualan karena satu detail hanya terhubung dengan satu transaksi. Kesimpulannya, produk ke detail penjualan one to many, pembeli ke penjualan one to many, penjualan ke detail penjualan adalah one to many. Dengan struktur dan relasi, sistem marketplace dapat melacak setiap pembelian produk yang dibeli hingga rincian pembayaran secara efisien. Pertama, kita pastikan kontrol panel SAM-nya ini hijau, Apache dan MySQL. Kemudian kita buka CMD-nya. Jika sudah seperti ini, kita masukkan perintah cd c.2 slash sum slash MySQL /bin. Kemudian kita enter. Kita masukkan lagi perintah MySQL /bin MySQL min u root min p. Kita enter. Jika seperti ini, kita enter lagi. Kita masukkan database. Kita masukkan perintah create database yang kita ingin buat. Di sini saya akan membuat database Bekasi Preloved.
Pre-love. Kemudian kita enter. Jika seperti ini, maka kita akan pakai database-nya menggunakan perintah use kasih to pre-love. Kita jangan lupa titik komanya. Kita enter. Jika seperti ini, kita akan membuat table produk terlebih dahulu karena kita akan menjual produk dengan perintah create table produk. Tutup kurung ID underscore product int 11 not null primary key. Komanya jangan lupa. Jika sudah seperti ini, kita enter. Kita masukkan nama produk, varchar 255, kita koma, kemudian kita masukkan harga desimal, spasi 10,2, kita tutup kurung, kita koma, kita enter, kemudian kita masukkan perintah stop int titik koma. Kemudian setelah seperti ini, kita membuat table pembeli dengan masukkan perintah seperti yang di atas, create table pembeli. Kita masukkan ID pembeli int not null primary key, kita koma, kemudian kita enter. Di sini suruh membuat keterangannya, kita membuat sama seperti di atas, yaitu nama dari nama underscore pembeli, varchar 255, koma, jangan lupa komanya, kita enter, kemudian kita masukkan alamat varchar, kita enter, langsung saja 255, kita koma, kemudian kita enter, selanjutnya telepon varchar tanda tutup kurung 15, tutup kurung lagi, kita double tutup kurung, kemudian kita titik koma, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan buat table penjualan dengan memasukkan perintah create table penjualan. Kita buka kurung ID penjualan, ID penjualan, create table penjualan, ID penjualan, int, koma,
int (11) tutup kurung not null primary key, koma. Kemudian setelah seperti ini kita enter. Kita masukkan tanggal date. Kita koma. Kemudian kita enter. Kita masukkan ID underscore pembeli int 11, foreign key. Kita spasi foreign key. Kemudian kita spasi ID pembeli reference pembeli ID underscore pembeli. Jika sudah seperti ini, jangan lupa ditutup kurungnya 2 kali. Kemudian kita titik koma dan kita enter. Jika seperti ini, maka kita langkah selanjutnya kita membuat di table detail penjualan dengan memasukkan perintah create table detail underscore penjualan. Kita tutup kurung, buka kurung, ID penjualan, tutup kurung, ID penjualan int, kita koma, kemudian kita enter. Jika seperti ini, kita masukkan ID-nya langsung di produk int, jangan lupa koma, kemudian jumlah int, koma, subtotal, desimal. Kita masukkan 10,2 ya, 10,2. Kemudian kita tutup kurung, kita koma. Kemudian kita masukkan perintah foreign key. ID penjualan, references, penjualan, ID underscore penjualan, tutup kurung, koma. Kemudian setelah seperti ini kita enter, masukkan perintah lagi foreign key, selanjutnya yaitu ID produk. Kita tutup kurung, kita masukkan perintah reference
produk, ID produk, kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita titik koma. Maka kalau error seperti ini, kita membuat dari awal lagi, create table detail penjualan, buka kurung ID penjualan, INT, koma, kemudian kita masukkan ID-nya, ID produk, INT, koma, kemudian jumlah, INT, koma, enter, kita masukkan subtotal, desimal, spasi 10,2, kita tutup kurung, kita koma, kemudian kita enter, kemudian kita masukkan perintah foreign key, ID penjualan, kita tutup kurung, reference, penjualan, kemudian kita buka kurung, ID underscore penjualan, tutup kurung, kita koma, kemudian kita enter, kita masukkan lagi perintah foreign key, kita spasi, di sini kita masukkan ID produk, kita tutup kurung, kita masukkan perintah reference, kemudian kita masukkan produk, kemudian buka kurung, ID produk, kita tutup kurung, double tutup kurung, kemudian kita titik koma. Oke, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah kita mengisi tabel. Sebelum isi tabel, kita perlihatkan dulu tabel yang sudah kita buat dengan perintah show tables. Bentar, nah di sini sudah kelihatan. Lalu sekarang kita bisa masukkan isi data dari tabelnya, yaitu dengan perintah insert into nama tabel yang pertama yaitu produk. Kita akan isi tabel produk terlebih dahulu, lalu buka kurung, lalu diisi menggunakan ID produknya terlebih dahulu seperti yang di tabel. Isi tabel yang tadi itu ada ID produk, lalu nama produk, harga, dan stok. Nah, ini caranya kita langsung aja ke koma atas, nama ID produknya, ID produknya yaitu 01, koma atas lagi, koma bawah, koma atas, lalu nama produknya adalah tas, koma atas, koma bawah, koma atas lagi, yaitu dengan harga 100.000, lalu koma atas, koma bawah, koma atas, lalu stoknya yaitu ada 100, koma atas, lalu tutup kurung, koma, lalu di enter, lalu dimasukin lagi data selanjutnya. Ini langsung pakai tanda panah aja. Lalu di yang depannya yang insert into bisa dihapus, lalu masukkan ID produk yang kedua 02, lalu sepatu, nama produknya sepatu, yaitu dengan harga 150.000 dengan stok 50. Nah, ini kita akhiri dengan titik koma, lalu di enter. Nah, ini sudah terisi untuk tabel produknya.
Lalu yang selanjutnya sama, kita isi bagian penjualan dengan perintah insert into penjualan, lalu values buka kurung, penjualannya yaitu, kita buat tabel pembelinya dulu, pembeli, lalu values. Nah ini kita lihat lagi tadi tabelnya yang harus diisi apa aja. Jadi ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, lalu nomor telepon. Langsung saja diisi secara berurutan. Koma atas, ID pembelinya 005, koma atas, koma bawah, koma atas lagi, lalu nama pembelinya Kirana, koma atas, koma bawah, koma atas lagi, lalu tadi ada habis nama pembeli itu alamatnya yaitu Jakarta Timur, Jaktim, lalu koma atas, lalu nomor teleponnya 0895 534 674, lalu koma atas, tutup. Nah ini boleh dicek lagi kalau sekiranya masih kurang yakin tadi isinya apa aja. Jadi ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, lalu telepon, sudah sesuai ya. Lalu koma bawah, lalu enter. Nah ini diisi untuk pembeli yang kedua, sama seperti tadi, pakai tanda panah atas, lalu dihapus terlebih dahulu insert into-nya. Lalu di sini ID pembelinya diganti karena nggak mungkin sama. Lalu namanya juga, namanya Hana dari Jakarta Selatan, alamatnya, lalu nomor teleponnya diganti juga sesuai dengan data pembeli ya, 1995. Oke, udah seperti ini, sama akhirnya titik koma, lalu di enter. Nah ini sudah isi untuk tabel pembelinya. Lalu lanjut ke tabel penjualan, sama dengan perintah insert into nama tabelnya yaitu penjualan, insert into penjualan, lalu buka kurung. Nah ini dicek lagi tadi apa aja yang harus diisi di tabel penjualan, yaitu ada ID penjualan, ada ID penjualan, lalu tanggal pembelian. Lalu kita isi aja tadi ID penjualannya yaitu 100, terus tanggal tanggal 20 tahun dulu, bulan, lalu tanggal. Jadi 2024 12 lalu tanggal 20. Ini koma atas, koma bawah, lalu penjualan ke referensinya tadi. Referensinya yaitu pembeli. Nah ini pembeli nomor berapa, pembeli dengan ID berapa. Pertama yaitu ID dengan nomor 005 Kirana, 005, koma atas, lalu tutup kurung, koma bawah, lalu di enter. Nah ini diisi lagi untuk pembelian yang selanjutnya, penjualan selanjutnya. Itu dengan ID 101, dibeli di tanggal 21
dengan nomor ID 006 yaitu Hana. Lalu titik koma, enter. Nah, ini sudah berhasil terisi juga untuk penjualan, tabel penjualan. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah detail penjualan. Diisi dengan perintah sama insert into detail penjualan, lalu values buka kurung. Terus kita lihat lagi tadi yang harus diisi apa aja. Ada ID penjualan, ID produk, jumlah, subtotal, lalu ini foreign key dan referensinya ya. Lalu kita isi detail penjualan itu dengan ID penjualan 100, lalu koma atas, koma bawah, koma atas lagi, itu ID pembelinya 005, lalu koma atas lagi, koma bawah, koma atas, lalu tadi ada jumlah. Tuh, boleh dicek dulu jumlahnya itu Kirana membeli dua buah sepatu, jadi 2, koma atas, koma bawah, koma atas lagi, lalu subtotal pembeliannya karena harganya 100.000 maka dikali 2 jadi 200.000, lalu koma atas, tutup kurung, lalu koma bawah, kita enter. Nah, ini sama seperti tadi, pakai panah, lalu dihapus insert intonya, lalu ini ID penjualannya kita ganti ke 101. Ini penjualan yang dibeli oleh Hana, lalu ID pembelinya 006, Hana membeli 1, lalu harganya yaitu 150.000. Di koma. Oh, ini ada yang salah. Oke, ini karena error. Setelah dicari tahu ternyata saya ada kesalahan dalam pengisian ID penjualan. Jadi harusnya detail penjualan itu diisinya dengan ID penjualan dan ID produk, tapi saya malah ngisinya ID penjualan dengan ID pembeli, sehingga terjadilah error. Nah, ini bisa diganti aja dengan ID, ini kan sebelumnya ID pembeli, maka diganti aja ke ID produk. ID produknya yaitu Kirana membeli tas 1 buah dengan 2 buah dengan harga 200.000, lalu di enter. Nah, ini sama, yang salahnya itu adalah di ID produk itu dengan 02 membeli 1, Hana membeli 1 buah sepatu, lalu jika sudah sesuai bisa di enter. Nah, ini sudah selesai, maka pengisian dari tabel sudah berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya untuk penampilan tabel akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk memunculkan sebuah tabel, kita ketik select, tanda bintang, from, pembeli. Lalu kita kasih tanda titik koma seperti ini, lalu di enter. Nah, maka tabel dari pembelian akan muncul. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita ketik select, bintang, from, penjualan, titik bintang, titik koma, lalu di enter, dan selanjutnya
yaitu select bintang from penjualan. Produk, lalu di enter. Yang terakhir itu select bintang from detail penjualan saja. Penjualan, lalu seperti ini, dan selesailah dari database tersebut. Terima kasih.